Gimana Mas? Oke nggak? Cakep, cakep. Keren nih. Yoi, mantap nih. Banyak foto ya. Siap. Keren ya. Yo, Jadi Sobat Upgrade, tema kali ini kita akan belajar sport fotografi bersama ahlinya ahli ini. Om Rio, mantap. Salam. Gimana Om? cakep. Cakep ya? Sayang Om soalnya berhenti. Tadi tanjakan mana sih kalian yang kita dorong? Waduh, siap. Ini kalau kayak gini, ambil speednya gimana Om? Kalau untuk sport fotografi ini kan action ya, dia full speed. Jadi pengaturan shutter speednya sih ini pakai di atas 1000 sih. 1000 ya? Jadi supaya bisa bekuin Freeze gerakan momennya. gitu, freeze moment gitu. Jadi actionnya kelihatan, terus hasil gambarnya juga bagus. Kalau bukaan gitu mempengaruhi nggak? F-nya Ya, berapa? mempengaruhi. Jadi kalau saya sih paling seneng dibuka selebar-lebarnya. Ini kebetulan saya kan pakai lensa Nikon 80-200 f28 nih. Jadi saya buka di 28, pakai fokalnya yang 200. Jadi nanti dapat bokehnya mantep banget. Mantap. Jadi fotonya rapet. Ya. Terus juga actionnya keren karena ke freeze sama terus gambarnya rasanya menurut saya beda aja sih kalau bokeh sih. Kayak ada apa sih momennya gitu dapet banget. Ini kan kebetulan kita lagi ada di Drop Barem nih. Coba deh, Om Sore nih. Nah, kita ambil Om Sore nih. Sip. Untuk pemilihan angle gitu ada nggak sih Om? Kayak yang pas gitu, biar kelihatan kalau wah ini tracknya nggak kelihatan culun gitu. Tergantung ininya sih. Ini kan kebetulan di sini berem ya. Berem belokan ke kiri. Jadi ini masih bagus diambil dari depan nih karena di sini ada drop-dropan. Sama sebenarnya agak nyamping dari sini juga dapet tuh biar kelihatan pas rebahnya tuh rebah banget. Soalnya kalau di depan sini kan dia udah mulai agak berdiri lagi ya sepedanya ya. Jadi lebih ngambil pas di drop-dropannya sih. Kalau kita pengen ambil action pas di bermnya itu kita ambil agak dari sini tuh 45 derajat lah dari objek. Itu jadi kelihatan dia lagi rebahnya gitu. Ini kan kalau drop-dropan ya walaupun kelihatan culun tapi tetap kelihatan actionnya nih Om. Kalau misalnya nanjak, ada nggak? Misalnya siapa ya? Kita panggil ini nih tumbal. Farhan, lu turun duluan. Turun dulu. Nanti kita ambil si Farhan pas nanjak. Gimana pas nanjak tetap kelihatan kayak keren gitu Om. Siap, ntar di brief dulu si artisnya si Farhan. Artisnya, siap, oke. Nih mumpung ada lu nih sebagai tumbal nanjak-menanjak kan anak muda. Jadi ceritain nanti lu nanjak ini nih. Terus gimana Om kalau misalnya kita nanjak sih biar dapet ekspresinya bagus, kita ambil dari atas ya. Jadi kelihatan pas dia lagi mompa tuh pas lagi pedaling gitu. Terus ini nanti lo pakai gear kecil aja jadi biar nggak ngicik. Jadi lo bener-bener berdiri dan tangan lo tuh main kayak gini. Jadi kelihatan banget effortnya lo teriak kayak gitu. Wah, gitu lo keberatan. Kita coba aja ya. Kita coba aja. Oke. Emang beda, Pak. Gimana Om? Masih sedikit kurang ini ya sih. Posenya si Farhan sih. Dari posenya tapi cuma ada yang di sini di close up ini bagus nih. Jadi dia nggak ngeliat kamera, nunduk, jadi kelihatan effortnya gede banget ya buat nanjaknya nih. Terus lagi posisi attack-nya juga ya, dapat banget. Han, sini Han. Ini kita tanya-tanya. Udah lihat hasilnya belum? Belum. Wah, ganteng banget. Mantap ya. Ini kalau setting F dan speednya juga sama seperti ketika pas drop. Ini F-nya masih di 28, cuma speednya saya turunin 800. 800 ini masih bisa bekuin gerakan. Ini kenapa saya turunin karena posisinya Varia tadi backlight. Oke. Jadi kan di sini dia cahaya dari belakang, jadi depannya di bagian shadow, jadi saya naikin di depan supaya dapat exposure-nya pas. Jadi kan masih tetap
nggak kelihatan backlight kan, belakangnya masih exposure-nya bagus, terus pas faranya juga exposure-nya bagus. Terus tips lagi nih, saya selalu motret kalau di kondisi kayak gini selalu pakai RAW, Mas. Oh, file RAW ya? File RAW. Karena nanti supaya di editing tuh lebih bisa diapa-apain gitu. Kalau misalnya kita motret, ini kan untuk sport fotografi kan kadang-kadang kita yang penting kan momennya tuh. Kadang-kadang kita belum sempat nyeting kamera dengan bagus, tapi pas lagi ada aksi bagus kita ambil jebret aja, tapi ternyata under exposure atau over exposure. Nah, nanti kalau pakai RAW itu masih bisa dibenerin, toleransinya tuh masih banyak gitu. Jadi kalau misalnya dibenerin kita tonal tuh masih bagus gitu. Nah, ini ngomongin soal backlight juga nih. Kan kadang namanya di track ya, kita misalnya pagi-pagi nih, ternyata spot yang bagus itu backlight, Mas. Itu ada nggak mensiasati ya? Itu sih, pokoknya kalau backlight kita tetap ngukur cahayanya tuh di objeknya. Oh, di objek ya? Kita kalau di kamera DSLR tuh ada light meternya tuh. Light meternya tuh harus sempurna di objeknya, belakang agak overexposure. Terus apa namanya, itu nggak masalah, yang penting objeknya kita kelihatan bagus. Kecuali kalau kita mau bikin foto siluet, pas kondisi lagi sunrise atau sunset, itu digelapin objeknya nggak masalah. Kita ambil belakangnya dapet scene yang bagus, orange, biru, kayak itu nggak masalah. Mantap. Gimana Om, dapat Om? Keren. Ini yang terakhir sih. Wih, ganteng. Nih, kalau sekarang kan udah mau jam 10, jam 11 ya? Jam 11 ya. Jam 11 matahari kan ini banget nih. Nah, betul. Itu biar nggak over atau ini bagus gimana sih? Ini sebenarnya kalau buat foto sih udah nggak ideal ya kayak gini ya, karena udah dari atas kontrasnya tuh nggak enak banget di muka. Jadi maksudnya tuh kayak tadi, saya lebih suka pakai RAW supaya kita bisa turunin kontrasnya tuh. Kita shadownya naikin, highlightnya kita turunin. Terus beruntungnya di Bukit Batu ini Mas, ini kan kita batu-batu kayak gini ya, ada kapur-kapur kayak gitu putih. Jadi itu jadi reflektor alami sih. Jadi sebenarnya di sini jam 11, jam 10 pun masih ketolong dengan reflektor ini. Jadi bawahnya tuh nggak gelap banget gitu. Kita masih dapat pantulan cahaya ya, betul, dari bawahnya benar-benar reflektor alami. Sama ini udah terang banget kayak gini. Kebetulan kamera saya itu bisa ISO-nya di bawah 100 ya. Ya, jadi evakualen 25, 50, 75. Oh gitu. Jadi saya pakai yang 25 tuh. 25 ISO paling rendah, terus shutter speed karena ini masih action, saya pakai shutter speed yang tinggi juga. Masih dapat ya? Bukanya yang paling lebar biar dapat bokehnya. Dan kalau pakai lensa ini saya lebih suka menjauh dari objek, Mas. Jauh dari objek, jadi gambarnya tuh bener-bener rapet gitu. Bener-bener rapet, jadi kita bisa ngeliatin detail mukanya, detail badannya pas lagi action gitu sih. Nih kalau misalnya saya nggak punya DSLR nih, pakai handphone pun bisa juga nggak sih? Ya, sebenarnya sekarang udah banyak aplikasi kamera manual ya, untuk Android ataupun iOS. Saya ada kamera manual juga. Cuma mereka kalau segitiga exposure kan kita ISO, bukaan atau aperture sama shutter speed ya. Kalau di kamera-kamera yang kamera-kamera handphone smartphone yang biasa-biasa itu kan bukanya nggak bisa di setel. Jadi dia cuma ISO sama shutter speed doang. Nah, kita bisa mainin situ tuh, ISO-nya kita kecilin, shutter speed-nya kita tinggiin supaya kita dapat nge-freeze momen gitu. Waduh. Mas, tadi ngomongin panning, sebenarnya panning apa sih? Kepala yang panning atau apa nih? Jadi panning itu sebenarnya teknik foto ya. Teknik foto kita ngambil supaya di foto itu kelihatan gerakannya tuh. Kelihatan cepat ya? Kelihatan cepat, betul. Jadi
Jadi sebenarnya tekniknya sih panning itu kan sebenarnya gerakan kamera dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan ya. Oh, kamera ngikutin? Ya, kamera dari kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan. Jadi kita ikuti objeknya tuh, kita kunci fokus objeknya. Nah, kita ambil pas dia di depan kita kayak gini. Jadi pas lagi dia gerakannya vertikal ya, lagi horizontal, horizontal kita ambil tuh. Nah, kita sebisa mungkin gerakan lensa ini sama-sama gerakan objeknya kayak gini. Jadi sejajar. Jadi kita bekuin gerakan si objek, tapi backgroundnya kita blur. Jadi ada efek cepet movement blur gitu. Ada efek movement blur. Jadi kita, nah sebenarnya pakai teknik ini kita nggak perlu full speed ya. Jadi sebenarnya ini bisa buat ngetrik nih. Kita sepedaan nggak cepet, tapi gimana kelihatannya di foto kita bisa kelihatan cepet. Nanti kita contohin lah ya, ada orang yang sepedaan cepet, kita pakai teknik panning. Nah untuk settingan kamera sendiri sih kita, kalau tadi speednya kenceng di atas 1000, yang drop-dropan tadi yang itu? drop-dropan untuk bukuin gerakan kita speednya kenceng-kenceng di atas 1/1000. Nah ini cuma 30 atau 40 kayak gitu. Jadi apa namanya, kita dapat efek blur movementnya kayak gitu. Nah untuk karena speednya rendah, F-nya kita fullin tuh pakai F22. F22 supaya nggak over exposure. Oke, benar. Ya. Apa di sini mau pedaling aja? Ya. Sobat Upgrade, sebenarnya sih ini ilmu kulitnya doang nih. Masih dalam lagi ya. Kayak kita harus tahu karakter ridernya juga seperti apa. Kalau itu, jadi biar tahu posisi atau apa sih trik yang bagus diambil tuh seperti apa gitu, dan dari angle yang mana itu harus kita pelajari dulu. Jadi terima kasih udah nonton, terima kasih juga buat Om Rio nih. Terima kasih Om Agan. Udah mau sharing-sharing. Ini kalau mau main-main di Bukit Batu, spotnya banyak banget yang menarik. Dan ya kalau bisa sih pagi ya, kalau siang tuh mataharinya dan juga di sini panas banget. Sore asik ya Mas. Sore asik. Sunsetnya di sini keren ya, bisa diambil sunset lah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.